Setiap hari, Bu Lucy mempersiapkan dirinya dengan penuh semangat. Bagi beliau, sekolah bukan hanya sekedar tempat bekerja, melainkan ruang untuk berbagi ilmu, nilai, dan harapan bagi generasi muda. Di SMK Negeri 2 Cibinong, saya mengajar di konsentrasi keahlian layanan perbankan. Geluti sejak tahun 2008, jadi sekitar berapa tahun? 18 tahun ya, sekitar 18 tahun. Keuangan, baru ke sini, baru ke arus kas, yang dibagi 3 komponen atau 3 aktivitas apa saja? Operasional. Hadir bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing. Setiap materi yang disampaikan menjadi jembatan menuju masa depan para siswanya. Guru itu kan profesi yang mulia ya, jadi satu semangat ketika bertemu dengan anak-anak dan berbagi ilmu. Itu saja yang buat saya semangat buat menjadi guru. Sejak tahun 2003 ketika saya resign dari kantor yang pertama. Jadi saya pikir profesi guru itu adalah profesi yang tidak pernah ada habisnya. Makanya saya memilih menjadi guru dan memang dibutuhkan di setiap masa. Itu saja. Mengajar itu memberikan pendidikan buat anak dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu. Tantangan saat mengajar itu sebetulnya gini, guru itu akan bahagia ketika anak itu bisa mengaplikasikan apa yang guru berikan. Tetapi ketika anak itu masih belum mampu, itu adalah tantangan buat guru bagaimana, atau kita harus mencari solusi supaya apa yang kita sampaikan sampai juga ke mereka. Jadi mereka juga bisa mengaplikasikan apa yang sudah kita ajarkan. Jadi tantangannya ketika anak itu masih belum mampu ya, memperoleh atau memahami apa yang kita ajarkan itu tadi. Biasanya saya membangun kedekatan dengan siswa itu adalah dengan cara menghafal nama dulu. Ketika kita memasuki suatu kelas, saya mencoba menghafal nama per anak. Itulah awal saya mula mendekatkan diri dengan siswa. Jadi kita setelah tahu nama, kita akan mencoba memahami karakter anak tersebut. Biasanya kan kalau di sekolah itu yang terkenal itu anak yang nakal atau anak yang baik-baik saja ya. Tapi kan kita harus kenal semuanya. Makanya saya pendekatan pertama adalah saya harus kenal nama per siswa tersebut. Di sela kesibukannya, waktu istirahat menjadi momen singkat untuk mengisi kembali energi. Ingin kembali melanjutkan pengalaman. Istirahat di sekolah biasanya rehat sejenak ya, lalu melanjutkan untuk pembelajaran berikutnya, misalkan jadi mempersiapkan diri untuk ke sesi berikutnya. Kalau memang istirahat siang, paling kita kan isoma ya, istirahat, sholatan, makan, tapi tetap setelah itu kita mencoba menyiapkan diri untuk ke sesi pembelajaran berikutnya. Motivasi terbesar saya adalah ingin berbagi ilmu. Apa yang kita miliki wajib kita berikan atau kita ajarkan kepada para siswa. Jadi kan ilmu itu adalah pahala yang tidak pernah putus ya. Itu yang saya pahami. Jadi sejauh ini hanya ingin berbagi ilmu dengan anak-anak. Di sela aktivitas mengajarnya, Bu Lucy juga menjalankan tanggung jawab lain di lingkungan sekolah. Salah satunya mengelola koperasi. Melalui pengecekan barang secara rutin, beliau memastikan seluruh kebutuhan siswa tetap tersedia, sekaligus menunjukkan dedikasinya dalam setiap peran yang dijalani. Di koperasi sekolah, memang saya alhamdulillah diberikan kepercayaan sebagai ketua koperasi. Peran saya di sini adalah mengelola dan memanage kegiatan koperasi tersebut bersama teman-teman pengurus lainnya. Jadi seperti diketahui kan koperasi Skanda kan
selama ini kan belum begitu menggeliat ya ceritanya. Saya mencoba untuk membuat koperasi ini lebih berkembang lagi, itu saja. Saat pengecekan sebetulnya sih ada bagian tertentu yang memang untuk bagian persediaan ya. Saya hanya membantu, misalkan mengingatkan barang ini sudah kadaluarsa atau misalnya barang ini habis dan sebagainya. Jadi mengecek stok opnam saja, sekaligus bagaimana pencatatan di koperasi. Gitu saja. Melalui Bank Mini, dari sini siswa belajar arti menabung, tanggung jawab, dan pentingnya mengelola keuangan sejak usia dini. Suaranya gini. Selamat pagi, selamat datang di Bank Mini Standar. Dengan saya Aziza, yang bisa saya bantu. Saya mau menabung. Boleh saya minta semua dokumennya? Baik. Bank Mini itu kan adalah salah satu program yang memang harus ada di jurusan program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, terutama di konsentrasi keahlian layanan perbankan. Bank Mini merupakan salah satu contoh TEFA di jurusan perbankan tersebut. Jadi mau tidak mau kita harus ada Bank Mini supaya sekolah kita lebih maju lagi. Itulah ciri khasnya bahwa sekolah kita itu memiliki teaching factory yang sesuai dengan jurusan. Kegiatan Bank Mini ya, kalau bank kan identik dengan kegiatan simpan pinjam ya, atau menabung. Jadi ada program dari Jawa Barat itu bahwa satu anak itu satu rekening. Salah satunya adalah itu tadi, program tersebut itu harus berjalan di sekolah kita untuk menggiatkan anak, memberikan edukasi pada anak supaya mereka rajin menabung dari sekarang. Kan tidak ada salahnya kalau kita sering menabung ya untuk nanti pembiayaan di masa yang akan datang. Sejauh ini untuk program Bank Mini memang kita harus berjuang lebih giat lagi, promosi yang lebih hebat lagi. Semua progres itu bertahap untuk ke jenjang berikutnya termasuk Bank Mini. Contoh misalkan kita sudah berupaya nih dibuatkan jadwal per kelas untuk menabung, tapi tetap saja misalkan si anak itu belum berkesadaran secara penuh apa sih pentingnya menabung. Jadi sejauh ini kita masih berupaya untuk tetap membangkitkan semangat menabung buat anak atau untuk anak-anak siswa SMK Negeri 2 Cibinong. Kalau jurusan perbankan dari segi prestasi sejak tahun 2023 itu alhamdulillah jurusan perbankan sudah bisa menghasilkan prestasi atau menorehkan prestasi di luar, menjadi juara untuk lomba banking dan finance selama 3 tahun berturut-turut. Walaupun kita belum sampai ke juara pertama, insya Allah tahun depan kita akan pasti menjadi juara pertama. Amin. Melalui kegiatan ekologi, Bu Lucy mengajarkan bahwa mencintai lingkungan bukan sekedar teori, melainkan kebiasaan yang harus dibangun bersama. Dari tangan-tangan kecil para siswa, tumbuh harapan besar untuk masa depan bumi. Berbicara ekologi, ekologi itu kan tentang pengelolaan lingkungan ya. Kenapa sih penting? Ini pun berkenaan dengan kondisi lingkungan sekolah. Ekologi itu tidak semata-mata kita misalkan melihat atau menata tanaman, tapi bagaimana siswa-siswi itu mempunyai mindset atau wawasan bahwa menjaga lingkungan sekolah itu perlu, termasuk misalkan menjaga kebersihan, kerapihan, supaya selama kegiatan pembelajaran lingkungan sekolah itu menjadikan mereka nyaman untuk belajar. Kegiatan ekologi yang sudah dilakukan, contoh pemeliharaan tanaman, lalu membuat ekoenzim, dan sekarang kita tambah ada bank sampah. Jadi setiap siswa harus mengumpulkan sampah supaya tidak dibuang sembarangan. Yang terbaru adalah kita sudah kerjasama dengan PT Sirsak, bagaimana siswa bisa menabung secara online. Jadi tidak sebatas dicatat di kertas seperti kemarin-kemarin, tapi kita sudah bisa masuk ke aplikasi. Ketika siswa itu menabung, akan muncul berapa sih rupiah yang bisa dia simpan di bank sampah, dan itu bisa diambil kapan saja. Melalui program Bank Sampah, Bu Lucy mengajak para siswa belajar menjaga lingkungan sejak dini. Dari kegiatan sederhana memilah sampah, tumbuh kesadaran bahwa menjaga bumi dimulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari. Harapan saya supaya anak-anak itu lebih berkesadaran tinggi untuk menjaga lingkungan. Terutama yang paling krusial adalah menjaga kebersihan. Apalagi di kelas ya.
terlihat sampah di mana-mana atau di lingkungan sekolah lainnya. Jadi harapan saya adalah mereka lebih berkesadaran bahwa kebersihan, menjaga lingkungan itu adalah penting untuk kenyamanan di mana mereka akan mengenyam atau melaksanakan pendidikannya. Program bank sampah itu terbentuk sejak tahun lalu ya, terbentuk karena memang ada arahan dari gubernur bahwa setiap sekolah itu harus memiliki pokja. Salah satunya adalah pokja ekologi. Bank sampah merupakan jadi anak dari pokja tersebut. Jadi ekologi itu aplikasinya di mana sih? Selain misalkan ada pokja ekologi sendiri, jadi makanya dibuatlah bank sampah, di mana harus mengedukasi siswa bagaimana menangani sampah. Sampah itu kan tidak semuanya tidak bermanfaat ya. Sampah itu sebetulnya sangat bermanfaat, baik sampah anorganik maupun organik. Bisa dikelola atau diproduksi menjadi hal yang bermanfaat. Ya, jadi itulah tadi kenapa ada bank sampah di sekolah ini. Siswa saya lihat lebih teredukasi untuk memang memelihara lingkungannya ya. Contoh, kelas menjadi lebih jauh dari sampah. Karena pas awal-awal sebelum ada bank sampah itu depan kelas tuh numpuk sampai sehari atau 2 hari. Nah sekarang kan kita sudah punya bank sampah yang memang menampung dan tempat sampah kita alokasikan di belakang sekolah supaya tidak terlihat langsung depan kelas. Jadi alhamdulillah anak-anak sudah mulai sedikit demi sedikit ya teredukasi untuk menjaga kebersihan lingkungan. Itu tadi, jadi mengedukasi siswa bagaimana pengelolaan sampah di sekolah. Saya ulangi bahwa tidak semua sampah itu wajib dibuang. Ada sampah itu ibaratnya adalah emas hitam katanya, di mana mereka tuh akan bermanfaat ketika kita bisa mengelolanya. Setelah menyelesaikan tugasnya di sekolah, hari Bu Lucy belum benar-benar usai. Langkah pulangnya bukan akhir dari pengabdian, melainkan awal dari aktivitas lain yang tetap dijalani dengan penuh makna. Sesampainya di rumah, Bu Lucy kembali menjalani perannya dalam kehidupan pribadi. Di tengah kesibukan yang padat, rumah menjadi tempat untuk beristirahat, berkumpul, dan mengisi kembali energi untuk hari berikutnya. Novel dan puisi itu saya tertarik sejak tahun 2021 ketika saya merasakan kejenuhan dari pekerjaan. Jadi saya mencoba merefresh nih pikiran, kemana nih selain yang tadi saya kerjakan, selain pekerjaan sekolah. Saya mencoba beralih ke membuat novel atau puisi. Novel sebenarnya belum, paling saya artikel dan puisi. Puisi itu kan bisa menggambarkan hati kita ya. Jadi kita apa sih yang terpikirkan di pikiran kita nih, kita bisa tuangkan dalam bentuk puisi. Atau ketika kita melihat sesuatu lingkungan yang memang ini ada apa nih, nah kita bisa membuat sebuah artikel. Jadi itu hanya untuk merefresh saja dari kegiatan yang utama tadi itu. Makanya saya beralih ke ini saja deh yang memang mungkin kita bisa mengeluarkan apa yang ada dalam pikiran kita. Inspirasi saya itu kebanyakan berhubungan dengan lingkungan atau kehidupan. Contoh tentang kondisi saat ini, atau misalkan tentang keluarga, bagaimana perasaan kita terhadap sesama, atau misalkan tentang itu tadi apa yang sedang tren saat ini. Contoh misalkan bagaimana tentang kompetensi, tentang skill dan sebagainya. Makna menulis itu apa ya? Tadi saya akan sampaikan bahwa saya bisa merefresh diri karena saya berpikir gini, selama kita hidup kita jangan terpaku oleh sesuatu yang memang sudah kita jalani, satu saja. Jadi kita mencoba yang lain, hal baru yang mungkin di luar jangkauan kita ya. Contoh begini, dulu tuh saya tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang guru. Kenapa tiba-tiba berpikir menjadi seorang guru? Karena saya lihat, guru adalah pekerjaan yang mulia. Guru adalah atau salah satu profesi yang memang tidak pernah akan habis. Selama kita hidup pasti kita butuh belajar. Makanya ada guru. Menulis pun sama. Jadi kita jangan terpaku sama itu saya bilang tadi. Satu bidang yang pasti suatu saat akan membuat kita tuh jenuh. Beralih ke yang lain. Selama kamu masih bisa berpikir, masih bisa merasa, lakukan apa yang kamu suka. Yang bisa membuat kamu itu enjoy.
atau refresh. Harapan saya adalah semoga saya bisa menjadi lebih baik lagi untuk mengajar anak-anak, bisa memberikan ilmu yang saya miliki, dan bisa menjadikan anak didik saya itu menjadi lebih baik dari guru-gurunya, itu saja. Kata motivasi ya, oke, lakukan yang terbaik selagi kamu mampu. Lakukan yang terbaik selagi kamu mampu. Nama saya Naya Agustina Febrianti dari kelas 11 Belangka 1. Menurut kamu karakter Bu Lucy itu gimana orangnya? Bu Lucy itu baik, terus juga dia tuh penyabar. Kalau misalnya dia nyampein sesuatu tuh pasti dia jelasin dengan detail. Terus tuh dia tuh kayak ceria juga anaknya. Terus juga Bu Lucy tuh kayak humble terhadap anak-anak, gak cuma anak perbankan doang, dia ke jurusan lain juga sama. Boleh dijelaskan bagaimana cara Bu Lucy mengajar? Kalau dari cara Bu Lucy mengajar itu, dia mengajarnya pasti tentu banyak sekali kan. Guru itu pasti nggak cuma punya satu cara mengajar doang, biar yang lain tuh muridnya tuh gak bosen kan. Nah dia tuh biasanya juga ngejelasin kadang pakai kertas, kadang juga dari diri sendiri, terus dari buku juga. Terus juga biasanya kita dikasih soal-soal dari gak cuma dari dari buku gitu, tapi dari kayak aplikasi gitu. Apa hal yang paling kamu sukai saat belajar perbankan bersama Bu Lucy? Kalau dari cara mengajar Bu Lucy itu, kalau di perbankan yang saya suka itu dia tuh kalau misalnya ngajar, pasti kalau kita lagi nanya nih, terus kita nggak paham, itu tuh pasti dijelasinnya tuh detail banget, sampai kita tuh benar-benar paham. Terus dia mastiin kalau kita tuh sebagai anak muridnya pasti bakal paham sama apa yang dia jelaskan. Pesan atau kesan apa yang ingin kamu sampaikan untuk Bu Lucy? Pesan dan kesan untuk Bu Lucy, tetap semangat, terus jaga kesehatan juga untuk ibu, jangan banyak kecapean, dan terus harus berkarya, dan ibu harus tetap bersabar ke anak-anak murid sekalian aja. Nama saya Muhammad Azam Arayan dari kelas 11 Perbankan 1. Menurut kamu karakter Bu Lucy itu gimana orangnya? Kalau karakter Bu Lucy sih dia itu ceria, suka bercanda gitu, dia baik. Boleh dijelaskan bagaimana cara Bu Lucy mengajar? Kalau cara Bu Lucy mengajar itu bisa ada banyak cara sih. Dia biasanya ada dari kelompok, dia ngejelasin materi, ada juga dia menggunakan website quizzes, jadi anak-anak senang gitu. Apa hal yang paling kamu sukai saat belajar perbankan bersama Bu Lucy? Kalau yang paling saya sukai sih dari cara Bu Lucy mengajar itu dia suka banyak bercanda gitu, jadinya nggak tegang-tegang banget, santai gitu suasananya. Pesan atau kesan yang ingin kamu sampaikan untuk Bu Lucy? Pesan atau kesan untuk Bu Lucy, tetap semangat, tetap berkarya, sukses selalu Ibu. Di penghujung hari, ketika semua aktivitas telah selesai, Bu Lucy menutup harinya dengan rasa syukur. Dari ruang kelas, kegiatan sosial, hingga karya tulisan, setiap langkah yang dijalani adalah bentuk pengabdian tanpa henti. Karena bagi Bu Lucy, menjadi seorang guru bukan hanya sebuah profesi, melainkan panggilan hati untuk terus memberi arti.